Pernah kebayang nggak kalau senam irama itu ternyata bisa jadi cara buat belajar sebuah bahasa baru? Bukan bahasa lisan ya, tapi bahasa gerak. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah rencana pembelajaran yang unik banget, yang mengubah olahraga jadi cara berkomunikasi dan berekspresi. Dan ini dia intinya. Semua metode ini berangkat dari satu keyakinan kuat. Gerak adalah bahasa tubuh yang paling jujur. Jadi, ini bukan sekedar soal pemanasan atau olahraga biasa. Ini adalah fondasi. Gerakan itu jujur. Gerakan itu adalah cara kita bicara tanpa perlu kata-kata. Oke, jadi yang akan kita kulik ini adalah sebuah modul ajar untuk anak-anak kelas 10 di Makassar. Tapi, penting banget buat dicatat ya, ini bukan video tutorial senam. Anggap saja ini sesi bedah buku, di mana kita mengupas tuntas sebuah metode mengajar yang menurut saya cerdas luar biasa. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Setiap bahasa kan pasti punya alfabetnya ya. Nah, di pertemuan pertama dalam modul ini, fokusnya yaitu belajar alfabet atau kosakata dasar dari gerakan. Istilah kuncinya adalah kosakata gerak. Coba bayangkan deh, setiap langkah kaki, setiap ayunan lengan, itu dianggap sebagai satu kata. Nanti, kata-kata inilah yang bakal dirangkai sama para siswa buat jadi kalimat gerakan yang punya arti. Nah, alfabetnya ini dibagi jadi dua. Pertama, ada gerak kaki. Ini pondasinya, yang fokus banget ke keseimbangan, tumpuan, dan cara mindahin berat badan. Lalu yang kedua, ada gerak lengan. Nah, ini lebih buat ekspresinya, fokus ke isolasi otot dan jangkauan gerak. Keduanya ini harus dikuasai dulu secara terpisah sebelum bisa digabungin. Nah, ini bagian yang saya suka banget. Modul ini nggak cuma nyuruh siswa buat niru gerakan, tapi juga buat mikir. Coba lihat pertanyaannya. Mereka langsung ditantang buat analisis. Kenapa sih harus mendaratnya begini? Ini bukan lagi soal menghafal, tapi soal bener-bener paham sama cara kerja tubuh kita. Oke, alfabet udah dikuasai, kata-kata udah dipelajari. Sekarang saatnya merangkai kata-kata itu jadi kalimat. Di pertemuan kedua dan ketiga ini, fokusnya bergeser dari sekedar latihan jadi sebuah proses kreasi. Tahap pertamanya adalah latihan terbimbing. Jadi gurunya ngasih kombinasi-kombinasi simpel dulu. Misalnya satu gerak kaki digabung sama satu gerak lengan. Tujuannya apa? Ya simpelnya sih buat melatih otak supaya nyambung sama tubuh, supaya tangan dan kaki bisa sinkron. Nih, kita lihat contoh konkretnya dari lembar kerja siswa. Bayangin ya, gerak kakinya itu knee up atau angkat lutut. Terus gerak lengannya pull down atau menarik ke bawah. Tugas siswa adalah menggabungkan keduanya pas sama ketukan musik. Nah, disinilah biasanya momen kliknya terjadi. Saat dua gerakan terpisah, itu akhirnya jadi satu kesatuan yang pas. Dan disinilah keajaibannya dimulai. Di pertemuan ketiga, kendali sepenuhnya diserahkan ke siswa. Mereka nggak lagi cuma meniru, tapi mulai menciptakan. Di tahap ini, mereka resmi jadi koreografer buat karya mereka sendiri. Prosesnya juga dibuat sederhana. Siswa dikasih semacam template kayak gini buat nyusun kalimat gerakan mereka. Untuk 8 hitungan pertama, mereka bebas pilih mau kombinasi kaki dan lengan yang mana. Terus, buat 8 hitungan berikutnya, mereka pilih lagi kombinasi yang lain. Jadi, mereka bebas berkreasi, tapi tetap ada kerangkaian jelas biar nggak bingung. Oke, gerakan udah, rangkaian juga sudah dibuat. Tapi ternyata pelajarannya nggak berhenti di situ. Pertemuan terakhir ini justru fokusnya ke refleksi. Geser dari yang tadinya fisik, sekarang ke mental dan emosional. Proses refleksi ini dimulai dari hal teknis dulu. Pertanyaan ini kan ngajak siswa buat jujur sama diri sendiri soal kesulitan yang mereka hadapi. Biasanya nyocokin badan sama musik itu tantangan umum, nah ini mendorong mereka buat lebih sadar sama koordinasi tubuhnya. Dari teknis, pertanyaannya mulai masuk ke ranah yang lebih dalam, lebih personal. Ini udah bukan soal gerakan lagi, tapi soal perasaan. Gimana cara ngatasin rasa malu, gimana caranya nemuin keberanian buat tampil. Di sini kelihatan banget kalau tujuan utama pelajaran ini adalah soal pertumbuhan emosional. Dan puncaknya, pertanyaan ini ngajak siswa buat mikir lebih jauh lagi, bahkan di luar kelas. Ini soal rasa memiliki dan identitas. Gerakan mana sih yang paling kamu banget? Ini mengubah status mereka dari pelajar menjadi seorang kreator yang punya gaya uniknya sendiri. Jadi, sebenarnya apa sih pelajaran inti di balik semua ini? Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata tujuannya itu jauh lebih dari sekedar kebugaran fisik.
Tujuan resmi dari modul ini ternyata bukan soal seberapa bagus senamnya, tapi soal ini, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan tentu saja komunikasi. Jadi senam irama di sini cuma jadi medium, cuma jadi kendaraan buat mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang penting ini. Nah, ini dia rangkuman terbaiknya. Kalimat penutup dari lembar kerja siswa ini benar-benar merangkum segalanya. Kesuksesan itu nggak diukur dari seberapa lentur badanmu, tapi dari seberapa berani kamu mengekspresikan diri. Ukurannya bukan lagi fisik, tapi keberanian emosional. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Coba deh pikirin polanya. Belajar dasarnya dulu, lalu berlatih menggabungkannya, dan akhirnya berkreasi secara bebas. Bukankah kerangka ini sebenarnya bisa kita pakai untuk belajar skill baru apapun? Mau itu belajar coding, belajar masak, atau bahkan belajar bahasa yang beneran pakai kata-kata.